Jadi poin kedua hadirin, berikan nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Karena nama-nama itu adalah doa. Ya. Al-ismu yadullu alal musamma, sebagaimana pepatah Arab mengatakan nama itu menunjukkan orang yang dinamainya. Maka Rasulullah mengatakan tasamu bi asmail anbiya, berikan nama-nama nabi untuk anak-anak, nama-nama kalian. Ahabul asma'ilallahi Abdullah wa Abdurrahman, sebaik-baiknya nama adalah Abdullah, hamba Allah, dan Abdurrahman, terus begitu. Sehingga ini memberi nama juga ini adalah bagian dari dari pendidikan kita, adalah memberikan nama-nama yang baik untuk anak-anak kita. Hasinu asma'akum fa innahu yunada bihi yaumal qiyamah. Berikan nama yang indah untuk anak-anak kita karena kelak akan dipanggil dengan nama itu. Dan Rasulullah selalu tafaul, merasa optimis dengan nama, begitu ya. Suatu saat Rasulullah akan memerah kambing, susu kambing itu akan diperahkan dan meminta tolong pada para sahabat. Siapa di antara kalian yang bisa membantu memerah susu kambing ini? Maka seorang mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Masmuk, siapa namamu? Murrah. Nama saya Murrah, wahai Rasul. Kita tahu Murrah itu bahasa Arab yang artinya pahit. Dan Rasulullah menghubungkan sesuatu dengan nama, ya. Orang namanya pahit akan memerah kambing. Jangan, ijlis, jangan engkau. Terus, ana ya Rasulullah, yang lain. Saya, wahai Rasulullah. Siapa namamu? Harb. Nama saya Harbun. Perang artinya. Maka Rasulullah mengatakan, oh, jangan kau. Coba yang lain. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Ya'ish. Ana ya Rasulullah. Masmu? Ya'ish. Nama saya Ya'ish. Artinya hiduplah. Engkau yang akan. Silahkan bantu untuk memerah susu kambing. Jadi nama juga menjadi suatu yang sangat penting. Nanti di dalam anak-anak kita ini, subhanallah, diberikan nama yang baik. Bahkan ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bacakan doa-doa perlindungan untuk anak-anak kita. Ini kalau di syariat kita, hadirin. Kalau tadi kan syariat zaman Imron, ya, di syariat Rasulullah diberikan nama, dibacakan doa, bahkan dikumandangkan azan. Itu dikumandangkan azan di hari pertama kali anak-anak kita dilahirkan, gitu kan. Rasulullah mengazani Hasan dan Husain, gitu ya. Nanti ulama mengatakan kenapa yang dikumandangkan, yang diperdengarkan pertama kali kepada anak yang baru lahir adalah azan. Karena ini kita kenalkan keimanan nama Allah ketika mereka dilahirkan itu. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, ya, inna awalama biftah minal waladi, ya, kalimatul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hendaklah yang pertama kali diperdengarkan untuk anak-anak kita itu ketika mereka sudah belajar berbicara, ajarkan mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengenal Allah, gitu ya, syahadat, gitu. Ini mengenalkan tauhid sejak dini. Bahkan dikumandangkan azan dalam rangka memperkenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan hanya itu, nanti ada hikmah yang lain. Ya, di dalam hadis disebutkan bahwasanya mamin mauludin yustahalu sarikhan ila Maryam wa ibnuhu, ya, tidaklah anak yang baru lahir itu kecuali dia sudah diganggu oleh setan. Ketika dilahirkan dia sudah menangis, itu dicubit oleh setan. Maka kecuali Maryam dan putranya nanti Isa tidak menangis. Hari ini semua anak yang dilahirkan menangis karena sudah ditusuk atau dicubit oleh setan ketika dilahirkan. Permusuhan setan dengan manusia sudah dimulai sejak dia dilahirkan. Maka dikumandangkan azan ini dalam rangka agar gangguan setan dan seterusnya pergi dari anak-anak kita. Itu hadirin. Dan nanti juga wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini bacaan zikir ini harus dibacakan pada anak-anak kita, gitu ya. Nanti wabil khusus ini bagian dari pendidikan anak-anak kita adalah ketika idza ja'akumul lail amsiku auladakum fi buyutikum. Ketika malam sudah mulai menyapa, sudah mulai gelap, amsiku auladakum, tahanlah anak-anakmu di rumah kalian. Fa inna fi waqtu yantashiru fihi syaitan, karena maghrib itu anak-anak adalah kenapa disimpan di rumah, karena waktu maghrib itu adalah waktu setan-setan mulai menyebar, gitu ya. Sehingga nanti para ulama mensarah hadis ini adalah kenapa anak-anak kita yang masih kecil, yang masih belum baligh ini ditahan di rumah ketika malam, karena
Anak-anak kecil ini disebutkan illatnya adalah salah satu penyebabnya ada najis, ada kotoran yang pada tubuh mereka, dan itu adalah kotoran itu tentunya adalah sesuatu yang disukai oleh syaitan, sehingga disimpan di rumah itu dalam rangka agar terjaga dari syaitan. Baik itu, jadi mendidik anak kita adalah pertama dikumandangkan azan, perkenalkan tauhid sejak awal gitu ya. Yang kedua dibacakan doa-doa perlindungan. Dalam syariat kita adalah dikumandangkan azan ini juga bagian dari doa-doa perlindungan ya. Azan ini agar syaitan pergi. Yang berikutnya adalah diberikan nama yang baik, bahkan disembelihkan akikah. Ya, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi yudbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaq wa yusamma. Disembelihkan akikah untuk anak-anak kita yang baru lahir ini hari ke-7. Kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. Nah, ini Ibnu Qayyim mengatakan anak jika tidak disembelihkan akikah dia tertahan, ya. Murhunun bi aqaqati, tertawan dengan akikahnya. Maksudnya adalah yang seharusnya dia menjadi soleh ini karena tidak diakikahi, dia sulit untuk dididik menjadi anak yang soleh. Atau kelak, la samahullah, kalau kelak nih anak ini kemudian meninggal dunia dan belum diakikahi, maka dia tidak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Ini salah satu hikmahnya ya. Itu, dan ini ada hal yang harus mundur sebelum ini semua adalah bagaimana mendidik anak-anak kita juga bagian dari seorang ayah dalam pendidikan anaknya adalah intiqaul ummus salihah, memilihkan calon ibu yang salehah untuk anak-anak kita. Memilihkan calon ibu yang salehah untuk anak-anak kita. Maka Umar bin Khattab mengatakan salah satu kewajiban ayah adalah memilihkan ibu yang salehah untuk anak-anaknya, memberikan nama yang baik dan mengajarkan Al-Quran. Begitu ya. Kenapa ibu yang salehah? Karena subhanallah, al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raqi. Ibu itu adalah madrasah. Jika engkau telah menyiapkan madrasah, maka sesungguhnya engkau sedang menyiapkan generasi yang baik akhlaknya.